Maka mari Bapak Ibu-ibu, semoga ketika kita beramal hanya mengharap wajah Allah, ketika kita menghadapi musibah, menghadapi kesulitan, kita bisa bertawasul dengan amal kita yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita punya amal andalan yang kita simpan, yang tahu hanyalah Allah dan diri kita. Semoga amal itu nanti akan memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita harapkan besarnya pahala. Walaupun mungkin di mata orang amal kita itu remeh, tapi semoga dengan kadar keikhlasan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharap pujian, tidak mengharap sanjungan, semoga amal itu murni karena Allah, dan amal itu yang kita harapkan nanti yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah fi sirri wa aliyah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Rabiul Awal, bulan yang dimana Rabi itu artinya musim semi. Yang namanya musim semi ini sesuatu yang sangat indah, bunga-bunga bermekaran. Di dalam zaman Nabi musim semi ada dua, Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Sedangkan Jumadal Ula dan Jumadal Tsani, Al-Jumat artinya Al-Jamad, beku, musim dingin. Maka Rabiul Awal adalah musim semi. Semoga menjadi musim semi dalam iman kita, yang akan menggerakkan jiwa kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada panutan kita, teladan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah materinya babul ikhlasi wa ihdari niyah fi jami'il a'mal wal aqwal wa ahwal al-bariyah al-khafiyah. Bab tentang ikhlas, bab tentang menghadirkan niat di setiap kondisi, di setiap keadaan, dan insya Allah ini bab yang terakhir di dalam bab ikhlas. Insya Allah kita sebentar lagi masuk ke dalam bab tentang taubat. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita ulangi yang kemarin, hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Abi Abdirrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Hadis yang meriwayatkan Abdullah bin Umar ibn Khattab. Maka Imam Bukhari selalu memakai sanad Abdullah ibn Umar. Jadi an Abdullah ibn Umar an Nafi an Malik. Kenapa Imam Bukhari memakai
sahabat mulia Abdullah bin Umar di dalam hadis-hadis beliau, karena sahabat mulia Abdullah bin Umar ini perilaku dan perbuatannya selalu mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Sahih Bukhari adalah kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Padahal Imam Bukhari itu bukan orang Arab, nama aslinya Ismail. Karena beliau lahir di Bukhara, maka nama beliau dinisbahkan kepada kota di mana beliau lahir. Dan Bukhara itu adalah daerah yang hari ini masuk negara Rusia. Maka Imam Bukhari ini bukan orang Arab, tapi luar biasa. Selama 26 tahun beliau mencari hadis. Beliau mengumpulkan hadis itu jumlahnya 600.000. Tetapi yang beliau masukkan di dalam Sahih Bukhari itu cuma 7.224 hadis. Berarti beliau buang lebih daripada 500.000 hadis. Ini Imam Bukhari. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita baca hadis yang terakhir di dalam kitab, dalam bab ikhlas, bab menghadirkan niat. Qala sami'tu Rasulullah yaqulu, aku mendengar Nabi bersabda, in talaqa salah satu nafarin mimman kana qablakum, telah berangkat 3 orang dari orang-orang sebelum kalian. Nabi menceritakan kisah orang terdahulu. Bisa jadi ini kisah tentang Bani Israel. Ada 3 orang yang soleh di kalangan Bani Israel, hatta awahumul mabit, sampai mereka bernaung nginap ila gharin, di sebuah gua. Ini pentingnya kita berkawan dengan orang yang soleh. Nabi mengatakan la tusahib illa bil mu'min, janganlah kalian berteman, berkawan kecuali dengan orang yang beriman. Fadakhaluhu fahadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Ketika mereka bernaung menginap di sebuah gua, qadarullah, Allah menakdirkan terjadi longsor dan batu menutupi pintu gua itu. Faqalu, maka mereka berkata, innahu la yunjikum min hadis sakhra illa an tad'allah ta'ala bisali a'malikum. Kita tidak akan mungkin selamat, ya, bisa keluar dari pintu gua ini, mustahil kita bisa keluar kecuali dengan kita berdoa kepada Allah, bertawasul dengan amal kita yang paling sahih, yang paling soleh, amal kita yang paling baik, yang paling ikhlas. Maka para ulama membagi 2 tentang tawasul. Di Quran disebutkan wabtaghi wasilah, carilah wasilah, perantara. Tawasul ini dibagi 2. Yang pertama tawasul yang masru', yang disyariatkan. Ada juga tawasul yang ghairu masru', yang tidak disyariatkan. Tawasul yang disyariatkan, 1, bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha.
Dan nama-nama yang baik itu kepunyaan Allah, dan berdoalah engkau dengannya. Asmaul Husna jumlahnya kalau di dalam Al-Quran jumlahnya 99. Tapi ternyata jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menyebutkan di dalam hadis yang sahih, ketika Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berdoa sebagaimana doanya Nabi ini, Allah akan menghilangkan kesedihan dan kegundahan. Apa doanya? Allahumma inni abduka, ya Allah, aku adalah hambamu. Allahumma inni abduka ibni amatika, Allahumma inni abduka ibni amatika, ya Allah, aku adalah hambamu, anak hambamu yang laki-laki, anak hambamu yang perempuan. Adlun fiya qada'uka, qadamu takdirmu adil terhadapku. Allahumma inni abduka ibni abdika ibni amatika, nasiyati biyadika, embun-embunku di tanganmu, madin fiya hukmuka, dan ketentuanmu berlaku kepadaku. Adlun fiya qada'uka, dan takdirmu adil terhadapku. Allahumma inni abduka ibni abdik ibni amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin walaka sammaita bi nafsak. Ya Allah, aku minta engkau dengan namamu yang telah engkau tetapkan, au anzaltahu fi kitabik, atau namamu yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu, yaitu Al-Quran, ya, ada 99. Awis ta'sarta fi ilmil ghaib, atau namamu yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib. Allahumma ini as'aluka, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya yang Allah turunkan dalam Al-Quran, o anzaltahu ahadan min khalqik, atau namamu yang engkau ilhamkan kepada hambamu yang engkau cintai. Jadi nama-nama Allah itu ada yang Allah sebut di dalam Al-Quran, ada yang Allah simpan di dalam ilmu gaib, dan ada pula yang Allah ilhamkan kepada para walinya. Termasuk orang yang mengetahui Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung, adalah Bal'am bin Bawrah, ulamanya bangsa Yahudi, ulamanya Bani Israel, yang terkenal doanya mustajab, orang yang paling dekat dengan Allah. Sampai-sampai beliau ini disebut orang yang mengetahui Ismun A'zam, nama Allah yang paling agung. Tapi ternyata Bal'am bin Bawrah menukar imannya dengan dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia menjual agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia. Dia dirayu oleh kaumnya untuk mendoakan kejelekan Nabi Musa. Tapi ternyata setiap dia mendoakan kejelekan, yang terkena adalah kaumnya dan dirinya. Kalau mendoakan kebaikan, ternyata lisannya malah mengucapkan kebaikan kepada Musa alaihissalam. Ini Bal'am, seorang ulama, seorang aulia yang menjadi penjilat, yang akhirnya oleh Allah dianggap murtad, padahal orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah, maka
tawasul dengan Asmaul Husna dibolehkan. Ketika jenengan berdoa, jenengan memulai dengan muji Allah, ya Adim, ya Alim, ya Hayyu, ya Qayyum, itu boleh. Ya, itu nih bertawasul dengan nama-nama Allah. Yang kedua, tawasul yang dibolehkan adalah bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Contohnya para sahabat, ketika Nabi masih hidup, mereka banyak minta doa kepada Nabi. Sebagaimana Umar ibnu Khattab pernah minta doa kepada Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Minta doa kepada orang soleh itu boleh. Yang ketiga, tawasul yang dibolehkan adalah bi'i'tirafi dzunub, bertawasul dengan pengakuan dosa, sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada dalam perut ikan dihukum oleh Allah. Nabi Yunus mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, aku ini termasuk orang yang zalim. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Yunus, laula minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Yunus itu bukan orang yang selalu mengingat aku, kata Allah, pasti dia akan tinggal di perut ikan sampai hari kebangkitan. Tapi karena dia adalah orang yang selalu ingat pada Allah, menyesali dosanya, Allah terima tobatnya. Beliau hanya berada dalam perut ikan cuma arba'ina yauman, cuma 40 hari. Ini bertawasul dengan apa? Iktirafi dzunub, pengakuan dosa. Yang keempat, tawasul yang dibolehkan adalah dengan bertawasul dengan kelemahan diri kita. Sebagaimana Nabi Ayub ketika ditimpa penyakit, Nabi Ayub mengatakan, anni masanya dzurri wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku baru ditimpa musibah, wa anta arhamur rahimin, dan Engkau maha pemurah lagi maha pengasih, sembuhkanlah penyakitku. Nabi Ayub Allah sembuhkan penyakitnya dengan dia bertawasul dengan kelemahan dirinya dengan musibah yang beliau alami. Yang terakhir, tawasul yang dibolehkan adalah tawasul dengan iman. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 183, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Ya Allah, aku mendengar seorang malaikat yang menyeru kepada iman. Kami beriman, ya Allah. Fa'amanna, ampunilah dosa kami, hapuskanlah kesalahan kami, wa tawafana ma'al abrar, matikanlah kami bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini ada 6 tawasul yang dibolehkan. Sedangkan tawasul yang dilarang oleh sebagian para ulama dan saya sendiri sesuai
pendapat ini adalah bertawasul dengan orang yang telah meninggal. Kenapa? Apa alasannya? Ketika Nabi wafat, kota Madinah ini terjadi paceklik, tidak turun hujan. Para sahabat ingin sholat istisqa. Mereka bukan mendatangi kuburan Nabi, tapi mereka meminta Abbas bin Abdul Muthalib untuk menjadi imam sholat istisqa, karena Abbas bin Abdul Muthalib secara nasab dekat dengan Nabi, karena Abbas adalah paman Nabi yang beriman. Nah, ini ya, maka tawasul yang dilarang adalah bertawasul dengan orang yang telah meninggal. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah, mari kita bahas 3 orang yang hebat. 1 orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, yang kedua orang yang menjaga dari perbuatan dosa, yang ketiga orang yang warok dan amanah. Saya bacakan. Yang pertama, qala rajulun minhum Allahumma kana li abawaini syaikhaini kabirun. Ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan, dan aku adalah orang yang tidak pernah mendahulukan orang lain kecuali saya dahulukan orang tua saya. Ahlan wala malan, baik keluarga saya maupun budak saya. Fa'awabi talabu sajari yauman falam arruh alaihi ma hatta nama. Pernah suatu ketika aku mencari pohon, maksudnya apa? Mencari dedaunan untuk makan hewan. Ternyata tidak terasa sudah sore hari. Ketika aku pulang, ternyata kedua orang tuaku telah tertidur. Fahalaktu lahuma rukuqahuma, aku memeras susu, ya mungkin susu onta atau susu kambing, diperasnya, ya. Fawajadtuhuma naimaini, ternyata saya dapati keduanya telah tidur. Fakaritu an auqadihuma, dan saya tidak ingin membangunkan keduanya. Wa an arbika qablahuma ahlan wala malan, dan aku tidak mendahulukan keluargaku, hartaku, maksudnya budakku daripada orang tuaku. Falabistu wa qadafu alayyadi, aku menginap, aku berdiri menunggu orang tuaku, sedangkan al-qadahu, segelas susu berada di tanganku. Antadiru istaiqadahuma, dan saya menunggu sampai orang tuaku bangun. Mungkin jam 12, bisa jadi orang tuaku ngelilir, lapar, pingin minum, atau mungkin jam 2, atau mungkin jam 3. Ternyata orang tuaku bangun hatta barakal fajr, baru bangun ketika terbit matahari. Wasabayatu yadghawna inda qadami, sedangkan anak-anakku merengek-rengek di bawah telapak kakiku. Fastaiqadha fasariba wuduqahuma, dan ketika bangun saya beri orang tuaku minuman itu, lebih saya dahulukan daripada keluargaku. Kemudian dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, kalau yang aku kerjakan ini hanya mengharap wajahmu, ikhlas karenamu, fafarraj anna ma nahnu fihi min hadis sa'rah. Semoga batu yang menutupi gua ini bergeser. Fafarajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu.
dan ternyata batunya bergeser cuma sedikit, Pak. 3 orang itu belum bisa keluar. Yang pertama. Yang kedua, wa qala al-akhar Allahumma innahu kanat ibnatu ammi kanat habban nas ilayya. Ya Allah, sesungguhnya anak pamanku ini adalah wanita yang paling aku cintai daripada semua manusia. Saya bertanya, menikahi sepupu niku angsal mboten? Nikahi anake paman, anake pakde. Boleh? Boleh kan, Bu? Apa Pak? Dipun? Bu? Boleh. Ibu-ibu? Bu, boleh karena bukan mahram. Mung nek jenengan prakteke nggih digelengi sak desa gitu. Mosok enggak ada yang lain. Menikahi apa? Menikahi anak pamannya. Wa fi riwayah kuntu uhibbu wa ka'ashaddi ma yuhibbur rijal anisa. Aku mencintainya sebagaimana kecintaan seorang laki-laki terhadap wanita. Faratuha ala nafsiha. Dia saya goda supaya dia mau berzina dengan saya. Fanta'annat minni. Tapi ternyata dia menolak. Karena wanitanya wanita solihah. Orang jatuh cinta itu gula Jawa rasa coklat. Sampai ada ada novel judulnya Laila Majnun. Dalam bahasa Arab itu yang gila bukan Laila. Ada kalimat yang dihilangkan. Seharusnya judulnya adalah Majnunun bil Laila. Dibuat gila gara-gara Laila. Yang gila Qais. Saking gilanya Qais dengan Laila, dikisahkan Qais pernah mencium seekor anjing. Ditanya oleh kawan-kawannya, ya Qais, kenapa engkau mencium anjing? Karena anjing ini pernah lewat kampungnya Laila. Jadi orang jatuh cinta itu apa saja memori orang yang dia cintai ini mengena. Sampai seekor anjing yang lewat kampungnya Laila saja dia senang. Masya Allah. Qais. Ya, kita lanjutkan. Hatta alamat biha sanatun minasinin faja'atni fa'ataituha isrina wa mi'ah dinarin. Sampai suatu ketika keluarga pamanku ini terjadi paceklik, kesulitan ekonomi. Maka anak pamanku yang aku cintai ini tiba-tiba datang kepada saya menawarkan dirinya dengan imbalan. Maka aku beli 120 dinar. 1 dinar itu 4,2 gram. Berarti wanita ini dikasih 0,5 kilogram emas. Kalau hari ini emas 24 karat 1 gramnya 1.400.000. Kalau 1 kilo 1,4 miliar. Kalau 0,5 kilo berarti 700 juta. Nah, ini mahal ini, dikasih 700 juta. Ya. Falama qa'ata baina rijlaiha. Ketika saya sudah menduduki 2 pahanya, sudah pengen berbuat zina. Kalau seorang itu sudah dikuasai hawa nafsu, maka sepertiga akalnya hilang. Ada yang mengatakan semua akalnya hilang. Sudah dia mau berbuat zina. Qalat, berkata perempuan itu, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah.
wala tafuddal khatama illa bihaqqihi. Janganlah engkau merusak kegadisan seseorang kecuali dengan cara yang benar. Fansaraftu anha, kemudian aku meninggalkannya. Wahia ahabun nas, padahal wanita itu adalah wanita yang paling aku cintai. Wa taraktu dhahaba alladhi a'taituha, dan aku tinggalkan setengah kilogram emas, saya tinggalkan untuknya. Masya Allah. Semoga orang ini termasuk yang Allah firmankan, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wah. Barang siapa yang menahan hawa nafsunya, sungguh surga itu tempat kembalinya. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wah. Kemudian orang itu berdoa, Allahumma in kuntu fa'alu dzalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, kalau yang aku perbuat ini hanya untuk mengharap wajah-Mu, fahrud anna ma nahnu fihi, maka geserlah batu yang menutupi gua itu. Fanfarajatil sakhra ghairu annahum la yastati'una al-khuruja minha. Tapi ternyata batu itu bergeser, tapi 3 orang itu belum mampu keluar dari gua. Sekarang yang terakhir, ini yang terakhir yang kemarin belum saya bacakan. Wa qala asalis, berkata yang ketiga, Allahumma sta'jaltu ujra wa a'taituhum ajrahum ghairu julin wahidin. Ya Allah, dulu aku seorang pengusaha yang memperkerjakan beberapa karyawan. Semua saya beri upah, kecuali 1 orang tidak saya kasih upah. Tarakalladzi lahu wa dhahaba, karena orang itu pergi. Mungkin hari Sabtu gajian, ketika mau diberi gaji, ternyata ada 1 orang yang tidak berangkat, tidak mengambil upahnya. Fasamartu ajrahu hatta kasrat minhul amwal, dan gaji karyawanku itu saya putarkan untuk usaha, ternyata gajinya karyawanku ini menjadi banyak. Faja'ani ba'dahin, maka karyawanku yang belum mengambil gaji itu selang berapa waktu, berapa tahun datang kepadaku. Faqala ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai majikan, addi ilayya ajri, beri aku upah. Saya kemarin berapa puluh tahun yang lalu belum mengambil upah. Faqultu, saya berkata, kullu ma tara min ajrika, semua yang kau lihat di lembah itu adalah gajimu. Minal ibil, ada onta, wal bakar, ada sapi, wal ghanam, ada kambing, wal raqiq, ada budak. Faqala, berkata karyawannya, ya Abdullah, la tastazi'uni bi, wahai hamba Allah, wahai Tuhan, wahai majikan, apakah engkau ngece, mengolok-olok saya? Saya yang minta gaji 2 juta, kok diberi onta, sapi, kambing. Apakah engkau mengolok saya? Faqultu la astahzi'u bika, aku tidak mengolok-olokmu. Fa'akhadahu kulluh fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Dia ceritakan ternyata uangnya diputer jadi banyak. Kemudian pegawainya itu langsung mengambil semua.
Falam yatruk minhu syai'an, dan tidak meninggalkan sedikit pun. Wis diputerke mbok matur nuwun sithik, dikasih sapi satu atau dua, tidak. Mengucapkan jazakumullah juga tidak. Niku sopan mboten niku. Wis diputerke dadi kathah, semua diambil, ucapan terima kasih saja tidak. Kemudian seorang pengusaha yang warok dan amanah itu berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau ya dulu yang aku kerjakan hanya mengharap wajahmu, fahruz anna ma nahnu fihi, maka geserlah pintu gua itu, ya, geserlah batu yang menutupi gua itu. Fakharaju yamsun, maka mereka bisa keluar dengan berjalan. Masya Allah. Maka para ulama terjadi perbedaan pendapat di antara tiga orang soleh ini, mana yang paling soleh. Maka mari bapak ibu-ibu, semoga ketika kita beramal hanya mengharap wajah Allah, ketika kita menghadapi musibah, menghadapi kesulitan, kita bisa bertawasul dengan amal kita yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita punya amal andalan yang kita simpan, yang tahu hanyalah Allah dan diri kita. Semoga amal itu nanti akan memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita harapkan besarnya pahala. Walaupun mungkin di mata orang amal kita itu remeh, tapi semoga dengan kadar keikhlasan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharap pujian, tidak mengharap sanjungan, semoga amal itu murni karena Allah, dan amal itu yang kita harapkan nanti yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo bapak ibu-ibu, monggo jenengan punya amalan yang perlu jenengan simpan. Di dalam amal Islam itu banyak macamnya. Cari satu dua, mungkin sholat malam kita, puasa kita, atau mungkin sedekah yang kita harapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau amal-amal yang lain. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah pertemuan Selasa depan, kalau Allah menghendaki, insya Allah babul taubah, bab tentang taubat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.